Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat ya, Mbak-Mbak dan Mas semua. Nah, tidak terasa kita sudah di pertemuan ketiga untuk mata kuliah manajemen pengantar. Nah, untuk pertemuan ketiga ini, yaitu hari Sabtu ya, yang sudah saya sampaikan di pertemuan kuliah sebelumnya. Jadi hari Sabtu tanggal 3 Oktober kita terpaksa ada tambahan kuliah supaya nanti pas meet itu kita sudah genap 8 pertemuan sesuai peraturan yang ada. Nah, langsung saja dibuka di bukunya yang sudah kita sepakati di awal yaitu bab 2 tentang sejarah manajemen. Nah, sejarah manajemen. Nah, kenapa sih Bu? Mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya ya, kenapa sih kita perlu mempelajari sejarah manajemen? Nah, karena dengan mempelajari sejarah manajemen kita akan mengetahui histori di masa lampau. Nah, tujuan kita mengetahui atau mempelajari sejarah atau pengalaman di masa lampau adalah untuk dibandingkan dengan masa sekarang dan di mana setelah kita mempelajari sejarahnya, mempelajari seluk-beluknya, maka kita ke depannya akan lebih mengetahui mana yang sekiranya paling sesuai dengan kondisi kita gitu. Jadi pada prinsipnya ilmu manajemen ini bermanfaat untuk kalian ya. Jadi nanti tidak harus digunakan di sebuah perusahaan, dalam hidup kalian, dalam diri kalian, terus atau misal kalian nanti membuat sebuah usaha, manajemen ini juga bisa kalian terapkan seperti itu. Nah, di sini ya kita seperti yang terlihat di layar, jadi mempelajari sejarah manajemen akan membantu kita memahami lebih banyak teori dan praktek manajemen modern dan menambah wawasan apa pendekatan berhasil guna atau tidak gitu. Jadi kita dengan mengetahui sejarah, nanti kita apabila sudah mengetahui manajemen modern, kita akan tahu sejarahnya gitu. Jadi kita pembelajarannya komprehensif atau keseluruhan. Nah, kalau zaman dulu nanti sambil di PPT hanya saya tampilkan poinnya saja yaitu piramida Mesir dan tembok raksasa Cina. Kalau kalian tahu bahkan kegiatan memanajemen itu sudah ada sejak tahun ini 20 tahun yang lalu karena kalau bahkan ribuan tahun silam ya karena tembok raksasa Cina, piramida Mesir itu kan sudah sangat lampau sekali. Nah, ternyata entah di situ disadari atau tidak, di situ sudah terjadi kegiatan manajemen karena saya ingatkan pertemuan sebelumnya yang namanya manajemen adalah pengelolaan di mana dia fokusnya adalah efisien dan efektif. Nah, kalau manajemen itu adalah objektifnya, maka subjektif atau pelakunya adalah seorang manajer. Nah, jadi disadari atau tidak, mereka paham itu istilahnya manajer atau manajemen atau tidak ribuan tahun silam, cuman itu sudah berjalan gitu karena mustahil sudah muncul yang namanya tembok besar Cina, terus piramida Mesir tanpa ada yang mengatur gitu. Jadi seorang manajer itu saya ingatkan kembali di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa dia tugasnya adalah melakukan koordinasi dan mengawasi pekerjaan orang lain. Jadi di situ banyak sekali pekerjanya. Manajer di sini berarti menugasi kamu bagian apa, kamu bagian mengambil batu mungkin ya, terus yang sana bagian menata ininya temboknya. Nah ini mungkin kalau tembok raksasa Cina. Terus di sini manajer juga bertanggung jawab berusaha bagaimana caranya orang yang bekerja untuk menata tembok ini selalu disuplai, selalu tidak kekurangan batu bata untuk ditata. Jadi efektif ya, bukan efektif dan efisien, bukan kalau tidak ada yang mengatur nanti yang di bagian tembok begitu kita mau masang tembok batu batanya habis, harus menunggu. Jadi kan di sini tidak efisien ya, karena saya ingatkan lagi efisien kemarin kita berbicara tentang input sekecil-kecilnya, output sebesar-besarnya gitu ya, karena kita ilmu ekonomi. Jadi kalau ilmu ekonomi memang kita selalu berprinsip seperti itu ya, supaya untung. Terus di sini dalam sejarah manajemen itu kita mengenal ada dua kejadian utama, yaitu yang pertama apa, Bu? Yang pertama adalah Adam Smith tentang spesialisasi kerja atau pembagian kerja. Jadi di situ
spesialisasi kerja tuh maksudnya misalkan dalam sebuah perusahaan di situ sudah ada bagian misalkan perusahaan sepatu, misalkan sudah ada bagian pembuatan pola, terus bagian ini pemotongan pola, terus bagian finishing. Finishing itu dia yang merangkai pola itu tadi dan dikasih aksesoris misalkan tali ataupun perekat seperti itu. Nah, jadi di tahun 1776 itu Adam Smith sudah menerapkan adanya spesialisasi kerja itu. Terus yang kedua apa Bu? Yang kedua yaitu revolusi industri. Nah, revolusi industri itu tidak lain adalah jadi mesin sudah mulai menggeser peran dari manusia gitu. Jadi manajemen waktu itu sudah mulai sadar bahwa oh berarti kalau dikerjakan jadi tidak semua kegiatan tuh harus dikerjakan manusia. Ternyata kalau dikerjakan mesin juga dia lebih bisa mencapai efisien dan efektif itu tadi gitu. Jadi di akhir abad ke-18 itu sudah mulai ada pemikiran di bidang manajemen bahwa kita kayaknya perlu menggunakan mesin gitu dan sampai sekarang kita sudah di posisi revolusi industri 5.0 gitu ya. Nah, terus di sini di manajemen ini kita atau sejarah manajemennya kita akan mempelajari beberapa pendekatan yaitu bisa dibuka di halaman 34. Di situ di paraga 2 strip 1 ada pendekatan-pendekatan utama dalam ilmu manajemen. Nah, kalau pendekatan klasik, kalau latar historis tadi di bagian ini ada latar historis sudah kita bahas sebelumnya. Terus kalau pendekatan klasik kita berbicara tentang adanya manajemen ilmiah dan administrasi umum. Jadi terus bedanya apa Bu? Nah, kalau manajemen ilmiah dari kata-katanya ilmiah berarti di sini sudah digunakan metode-metode ilmiah untuk menentukan salah satu terbaik untuk melakukan sebuah pekerjaan. Jadi di sini kita menggunakan metode ilmiah. Nah, kalau administrasi umum, di sini sudah masuk tahapan bahwa sudah ada beberapa kesimpulan bagaimana sebuah tindakan atau praktek manajemen yang dikatakan baik gitu. Jadi di sini diantaranya muncul yaitu pendapat Fayol yang ada 14 prinsip manajemen. Itu ada di halaman ini 39, bisa kalian buka. Terus hubungnya dengan pendekatan kuantitatif. Nah, jadi judulnya aja kita sudah tahu namanya pendekatan kuantitatif. Kuantitatif itu berarti perhitungan ya. Di sini kita sudah mulai menggunakan teknik-teknik kuantitatif untuk membantu proses pengambilan keputusan. Nah, di sini kita sudah mulai menggunakan matematika atau nanti statistika. Mungkin kalian sudah mendapatkan mata kuliah statistika juga ya gitu. Jadi di sini sudah mulai digunakan metode kuantitatif, mau yang manual dengan statistika biasa atau penggunaan komputer juga bisa. Nah, terus selanjutnya tentang pendekatan perilaku gitu. Jadi di sini tahapannya manajemen sudah mempengaruhi perilaku orang-orang di dalam organisasi gitu. Nah, tidak lain tujuannya tentunya untuk mencapai itu tadi, saya ingatkan lagi, efisiensi dan efektivitas. Terus yang terakhir yaitu ada pendekatan kontemporer. Nah, pendekatan kontemporer ini dibagi dua. Bagi dua itu kesisteman atau teori sistem dan situasional. Teori sistem ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Nah, kalau terbuka berarti dia berinteraksi dengan lingkungan. Nah, kalau sistem tertutup berarti dia tidak menerima interaksi dari luar. Terus yang terakhir adalah pendekatan situasional, bahwa di sini setelah kita mempelajari dari latar historis, terus pendekatan klasik dan pendekatan seterusnya, ternyata di sini terakhir kita ada pendekatan situasional gitu, bahwa ternyata sebuah praktek manajemen yang diterapkan di perusahaan A itu belum tentu maksimal juga atau efisiensi dan efektivitasnya itu sama dengan apabila diterapkan di perusahaan B gitu. Jadi di sini kita belajar adanya situasional tuh tadi, adanya pengecualian bahwa praktek manajemen itu tidak kaku ya. Jadi kita bisa lebih luas. Jadi kalau seperti kemarin di kelas apa ada yang bertanya, misalkan manajer
dia kan pernah dengar nih ada manajer SDM, ada manajer keuangan, ada manajer ini ya mungkin HRD atau SDM. Nah, itu apakah yang dinamakan sebuah perusahaan itu harus ada keempat item itu, Bu? Saya katakan tidak gitu, karena kan tergantung skala perusahaan itu. Nah, kalau perusahaan besar mungkin iya, karena dia tidak mungkin dilakukan oleh satu orang ya. Jadi dia istilahnya cocok untuk membayar orang karena di situ akan ada spesialisasi kerja dan di situ perusahaan itu diharapkan akan lebih melesat gitu karena memang dia sudah perusahaan besar dari segi keuangannya juga mencukupi gitu. Jadi antara input dan outputnya cocok. Tapi beda dengan apabila saya mencontohkan waktu itu kita punya kedai kopi. Jadi rasa-rasanya kita sudah punya 2 pegawai itu saja yang bekerja di jajaran karyawan non manajerial itu saja sudah bagus ya. Jadi kita tidak perlu harus mengangkat yang namanya secara tertulis manajer keuangan, manajer apa. Nah, itu bisa kita handle sendiri atau mungkin salah satu dari 2 karyawan tersebut. Nah, dari contoh yang saya sebutkan ini berarti di sini terakhir pendekatan situasional itu benar bahwa praktek manajemen yang baik di sebuah perusahaan atau organisasi itu belum tentu harus dikerjakan sama persis juga dan pasti akan sama baiknya apabila dikerjakan di perusahaan B atau diterapkan di perusahaan B. Jadi di sini butuh situasional. Oke, untuk penjelasan bab 2 sejarah manajemen ini saya rasa cukup sampai sekian. Jangan lupa silakan kalau ada pertanyaan dan mungkin ingin menyanggai atau menanggapi pertanyaan yang sudah saya lantarkan di forum, silakan saja ketik di forum dan Anda semua akan mendapat checklist di item keaktifan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.